Ini ada berapa kotak ini? 4. Berapa? 4. Jadi semua perhatikan di sini. Ada berapa kotak yang dihitamkan? Ada berapa kotak yang belum dihitamkan? 2. Iya. 2. Ada berapa? 2. Penambahan bangunan sekolah untuk kelas 5 dan 6, tapi rubuh diterjang puting beliung. Jadi nak kokai hai masyarakat Oekio, khususnya Dusun 2, SD Negeri Tuateno, hai mtuit makasih naik niu GKI, le neno ini membolang kai bihai kuan hai vale, ni kubantuan henati paluil kai maton naulai sine es lasi skol. Jadi hai fain on orang tua murid tembi SD Tuateno Negeri Tuateno hai mtuit terima kasih naik hai kamu sa lekot sa henati msiumbanin nako GKI hitmanekak ala hai dukung kitimbi onen henati usin nekit oke henati bitabwes bisa te ikut fain lok aminam auleko. Jadi bantuan lei hai msimon lok aleko henati minawa esle hampaluil hai umeskol no hai anhina skolan nok aminam auleko karena sementara li hai sekolah kaleko fa. Jadi wisnen mi pun bi GKI sampai nen mai neon himbolang kai mi bantuan la hai msimon lok makasih naik. Terima kasih kepada DKI yang telah membangun sekolah kami SMP Negeri Manado Timur, Oemoro, Kabupaten Kupang. Panduan menjalankan kebaktian Minggu Online GKI Gading Indah. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah. Jadikanlah itu sebagai ruang ibadah. Taruhlah sebuah wadah di atas meja untuk memasukkan amplop persembahan pada saat ritual persembahan berlangsung. Saat ini telah tersedia QRIS rekening GKI Gading Indah untuk mempermudah kita dalam memberikan persembahan. Caranya tinggal scan barcode tersebut dengan berbagai aplikasi pembayaran BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja, dan lain-lain. Jauh sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai, lalu coba channel YouTube dari kebaktian online yang akan Anda ikuti. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa Anda bersama-sama sedang menghadap Allah, bukan hanya menatap layar kaca atau menonton TV. Berdoalah sebelum kebaktian online dimulai, lalu ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh, sebagaimana layaknya ketika Anda beribadah di gereja. Anda dapat berdiri pada saat mengucapkan pengakuan iman rasuli, juga pada saat pengutusan dan berkat. Jika memungkinkan,
Ajak anggota keluarga di rumah mengikuti kebaktian bersama-sama agar tercipta suasana persekutuan. Selamat mengikuti ibadah online GKI Gading Indah. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat 19 September 2021. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Ronald Hendrawan, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Catherine Suryawijaya, anggota GBI Sunter Mall, pada hari Minggu 3 Oktober 2021 pada pukul 12 di Will's Kitchen, Pakubuwono. Tata cara dan masa aprobasi dapat dibaca pada warta online. Kemudian yang kedua, Sakramen Baptis Kudus Dewasa. GKI Gading Indah akan melaksanakan Sakramen Baptis Kudus Dewasa pada hari Sabtu 25 September 2021. Yang akan dilakukan di Jalan Gading Elok Utara 3, Blok FV2 nomor 8, dan akan dilayani oleh Pendeta Novita Sutanto. Adapun nama-nama yang akan menerima sakramen, tata cara, dan waktu aprobasi dapat dilihat pada Warta Jemaat online. Kemudian yang ketiga, Bina Pranikah. BPMK Klasis Bandung, GKI Cimahi, mengadakan Bina Pranikah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, pada tanggal 9 dan 16 Oktober 2021 melalui Zoom Meeting. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat online. Kemudian yang keempat, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak Center GKI-GI dapat dilihat di Warta Jemaat. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema menyambut dan bukan disambut akan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathaniel. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Ceria dan cerah, pelipur hati Sarah. Oh hari mulia, bernyanyilah semua, bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada Yang Esa. Oh hari perteduhan di badai dunia, bak taman penghiburan, Kau
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mana lebih enak, lebih menyenangkan? Disambut atau menyambut? Banyak orang lebih suka dengan kondisi, posisi sebagai yang disambut. Karena yang disambut menunjuk pada pihak yang lebih dihormati, yang lebih dihargai, dan yang seterusnya. Tapi tema kita dalam kebaktian hari Minggu ini justru mengatakan menyambut dan bukan disambut. Mari datanglah semua anak, janganlah mereka dihalangi, sebab hanya orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah, yang empunya kerajaan Allah. Mari datanglah murid-muridku, ikutlah bersama di jalanku, dan menjala manusia di dunia yang cemar, hingga nyata kerajaan Allah, hingga nyata kerajaan Allah. Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah dalam segala kerendahan hati, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Ajar kami untuk bisa lebih peduli terhadap sesama kami dan semakin mendengar Engkau dalam kehidupan keseharian kami. Ampuni kami dan layakkan kami kembali ke hadirat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Engkau sabar menanti, sedikit tak jemu, menunggu
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 146 ayat 5, 7, dan 9 menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang lapar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang maha hadir. Karena itu kami percaya saat ini juga Engkau ada beserta dengan setiap kami dimanapun kami berada. Kami datang lagi dalam doa kami ketika kami akan membaca bagian-bagian dari firman Tuhan seperti dipersaksikan Alkitab. Tolong kami ya Bapa, agar dengan rela, dengan penuh kesukaan, kami menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Kitab Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak lagi diingat orang. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku. Oleh karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku.
rela hati, ku kan persembahkan kurban dan bersyukur karena nama-Mu ya Tuhan. Dia lepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku pun memandangi musuhku. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku, oleh karena keperkasaan-Mu. Bacaan kedua, bacaan diambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-13, kemudian Yakobus 4 ayat yang ketiga, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 sampai ke-8. Yakobus 3 ayat yang ke-13, kemudian Yakobus 4 ayat 3, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-7 sampai ke-8. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kemudian Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Mari kita memperhatikan apa yang dipersaksikan dalam Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan ayat 37 demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku."
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang dengan kesungguhan mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haman. Ibu bapak saudara-saudara masih ingat nama itu? Haman. Ya, betul. Itu tokoh di dalam kitab Ester. Haman, pejabat kerajaan, dikaruniai oleh Raja Ahasveros kedudukan dan pangkat melebihi semua pembesar lain. Dan itu membuat Haman menjadi gila hormat. Kalau Haman lewat, maka semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja harus berlutut dan sujud kepada Haman. Tapi ada satu orang yang tidak mau melakukannya, yaitu Mordekai. Begitu tersinggung dan marahnya Haman karena sikap Mordekai, sampai-sampai dia berusaha untuk melakukan genosid, membunuh habis bangsa Yahudi. Buat Haman, buat Mordekai tidak cukup. Buat Haman tidak cukup kalau hanya Mordekai yang mati. Saudara, itu cerita Alkitab. Tapi bukankah dalam realitas kita juga bisa menemukan adanya orang-orang model Haman itu? Orang-orang yang haus kedudukan, kekuasaan, pangkat, kekayaan, dan yang sejenisnya karena kepingin dihormati orang lain sebagai orang besar, diakui sebagai orang yang terkemuka. Nah, di dalam bahasa Yunani ada istilah protos yang berarti orang-orang terkemuka. Penguasa, bangsawan, orang kaya, orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat seringkali disebut dengan istilah itu, protos. Protos juga bisa berarti pertama dalam artian urut-urutan. Itu yang kita temukan dalam bacaan kita Injil Markus pasal 9 ayat 35. Di sana diterjemahkan dengan kata terdahulu. Protos, terkemuka, menggambarkan perlakuan yang diharapkan, yang diinginkan menurut ukuran dunia, yaitu selalu dipertamakan, dinomorsatukan, didahulukan. Oleh karena itu di tengah masyarakat kita, terutama pada zaman sebelum Jokowi menjadi presiden misalnya, cukup banyak kejadian di tengah masyarakat yang menunjukkan bagaimana ada oknum-oknum pejabat yang cenderung ingin dinomorsatukan dalam menerima berbagai layanan. Kata antri dan mengantri seakan tidak mereka kenal. Dalam semua hal harus dinomorsatukan, kecuali mungkin giliran didatangi malaikat maut. Kalau itu nomor buntut. Saudaraku, itulah persepsi dunia tentang kebesaran, ketermukaan. Yang dijadikan ukuran utamanya adalah pangkat, kedudukan, harta, kuasa, dan yang sejenisnya. Yang menjadi ekspektasi atau yang diharapkan bahwa orang lain akan memberi penghormatan,
bahwa si aku akan didahulukan, selalu diutamakan, dinomor-satukan. Pokoknya karena aku orang besar, aku orang terkemuka, maka aku harus dilayani, dihormati. Mungkin itu juga yang ada dalam benak segelintir orang yang ingin dianggap orang besar dengan memasang dan membunyikan sirine di mobil mereka kalau mereka berkendaraan. Rada ngeselin juga sih ya. Anda pernah barangkali mengalami hal itu. Enak-enak nyetir, tahu-tahu dari belakang, nyong, dan kita lihat plat nomornya bukan plat nomor pejabat ataupun yang sejenisnya. Tapi saudara-saudaraku, bahkan sejarah gereja di banyak tempat juga mencatat bahwa dalam gereja sekalipun bisa juga ditemui adanya orang-orang yang ingin menjadi terkemuka, menjadi protos. Rupanya persepsi kebesaran, ketermukaan seperti itu juga ada di dalam diri murid-murid Yesus. Kita melihat bagaimana Alkitab dengan jujur, tanpa tedeng aling-aling, mengisahkan keterbatasan pengertian para murid akan apa yang sebenarnya Yesus ajarkan, juga kelemahan mereka, yaitu betapa ambisi duniawi masih menguasai diri mereka. Injil Markus mencatat dalam perjalanan melewati Galilea, untuk kedua kalinya Yesus menyampaikan tentang jalan yang harus ia tempuh untuk menggenapi rancangan Allah bagi keselamatan manusia dan dunia ini, yaitu jalan penderitaan, via dolorosa yang berujung pada kematian, tapi juga tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Injil Markus dengan jujur mencatat respons para murid, yaitu bahwa mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kenapa mereka segan? Boleh jadi mereka gengsi untuk mengaku kalau sebenarnya mereka tidak mengerti. Sudah 2 kali Yesus mengatakan hal yang sama, kok enggak ngerti juga? Maka ketimbang ketahuan enggak ngerti, ya sudah diam saja. Saudara, bukankah di sana sini sejujurnya kita pun tidak selalu memahami apa yang Yesus ajarkan. Tapi mungkin kita juga segan mencari tahu. Kembali pada para murid, bukannya bertanya tentang hal yang tidak mereka mengerti itu, dikatakan malah mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus, ia tahu hal itu. Tapi saat itu Yesus diam saja. Setelah tiba di Kapernaum, barulah kemudian Yesus mengambil kesempatan untuk menjadikan sikap para murid itu sebagai titik awal untuk memberikan pengajarannya. Yesus duduk. Itu adalah sikap seorang rabi ketika akan menyampaikan pengajaran yang penting. Lalu ia memanggil murid-muridnya. Kata yang diterjemahkan dengan memanggil dalam bahasa asli Perjanjian Baru adalah kata phonein. Nah, kata itu bukan berarti memanggil secara umum. Misalnya, ayo pada ngumpul semuanya. Bukan. Tapi phonein menggambarkan proses di mana yang memanggil ini memanggil orang dengan menyebut
namanya. Oh, bisa kita bayangkan, pastilah para murid berdebar-debar mendengar satu persatu nama mereka dipanggil. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan yang seterusnya. Mereka menanti siapa yang akan Yesus nyatakan sebagai yang terbesar di antara mereka. Mungkin suasananya seperti pengumuman Miss Universe. Tapi para murid kecelek. Karena ternyata Yesus mengatakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, protos, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Luar biasa. Dengan pernyataannya ini, Yesus menjungkir balikan konsep manusia pada umumnya, mengorak persepsi dunia tentang kebesaran, ketermukaan. Kalau kamu mau menjadi protos, menjadi yang terdahulu, yang terkemuka, yang terhormat, ini loh jalannya. Kerendahan hati yang tulus untuk bersedia menjadi yang paling rendah menurut ukuran dunia. Yang terakhir, kesediaan untuk melayani orang lain dengan rela hati. Bukannya berharap mendapat sambutan, disambut seperti layaknya para pembesar dunia, tapi aktif, bahkan proaktif untuk menyambut dan melayani sesama. Setelah itu Yesus mendemonstrasikan siapa khususnya yang perlu disambut. Injil mencatat Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Saudara, anak kecil melambangkan ketidakberdayaan. Tidak memiliki kedudukan, tanpa pangkat, tidak dipandang. Orang-orang kecil yang lemah, yang tidak berdaya, yang dipandang hina itulah yang utamanya menurut Yesus harus disambut. Dan untuk bisa mempraktikkan hal itu, sekali lagi para murid, tapi juga kita semua, ibu bapak, saudara-saudara dan saya, harus merawat kerendahan hati yang tulus, sebagaimana juga dimiliki Yesus. Dengan ini Yesus mengajarkan bahwa kebesaran, ketermukaan seseorang di hadapan Allah haruslah diukur berdasarkan kriteria Allah, yaitu kesediaan untuk rendah hati, merendahkan diri, menundukkan diri untuk setia menaati kehendak Allah. Saya kembali mau menceritakan kisah nyata seorang tokoh yang bernama Booker T. Washington. Washington dia lahir tanggal 5 April tahun 1856 sebagai seorang budak di Virginia. Ia memperoleh kemerdekaan, kebebasan setelah perang saudara di Amerika berakhir pada tahun 1865. Washington kemudian studi. Dia kuliah di Hampton Institute, lalu lanjut di Wayland Seminary. Nah, tahun 1881 sampai dengan 1915, Dr.
Booker T. Washington, dia menjabat sebagai rektor di Tuskegee Institute. Suatu hari, ketika Washington dia berjalan dari rumahnya menuju kampus, saat itu masih asri, dia melewati hutan kecil, banyak pepohonan, lalu dia mendengar ada suara seorang perempuan memanggil-manggil. Tidak memanggil namanya, karena rupanya perempuan itu memang tidak mengenal dia. Yang memanggil adalah seorang ibu kaya raya yang tinggal di rumah besar di tepi hutan itu. Dia memanggil-manggil, "Hei, hei!" Washington menengok, lalu dia menghampiri ibu itu. Dan dengan senyum yang sangat ramah, Washington berkata, "Selamat pagi, Nyonya. Apakah ada yang bisa saya bantu?" Nyonya itu berkata, "Ya, aku ingin kau membelah kayu-kayu itu untuk menjadi kayu bakar di tungku di rumahku. Nanti aku akan berikan upah kepadamu." Washington, karena dia berpikir dia masih punya waktu, tidak ada sesuatu yang harus segera dikerjakan di kampus, dia menjawab dengan ramah, "Baik, Nyonya, saya akan mengerjakannya." Ya, melepas jasnya, lalu dia mulai dengan kapak membelah kayu-kayu yang ada di halaman rumah itu, mengangkutnya ke dalam rumah. Saat itulah seorang gadis yang juga tinggal, mungkin keponakan dari Nyonya ini, melihat apa yang terjadi. Dia tertegun, dan ketika Washington telah meninggalkan rumah itu, gadis itu menemui Nyonya tadi dan berkata, Tante tahu tidak siapa orang itu?" "Oh, itu seorang pria yang baik hati, dia mau membantuku membelah kayu." "Tante, dia itu Dr. Washington. Dia rektor di Tuskegee Institute." Oh, Nyonya ini terkejut mendengar itu. Tapi dia terpesona dengan kerendahan hati Washington. Maka keesokan harinya dia pergi menemui Booker T. Washington di kantornya, di kantor rektor di Tuskegee Institute itu. Lalu Nyonya itu mengatakan permintaan maafnya, tapi juga dia mengungkapkan betapa dia begitu mengagumi kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Washington. Sekalipun memiliki posisi kedudukan yang tinggi, yang terhormat itu, mau melakukan hal kecil membelah kayu. Dan Nyonya itu mengakhiri percakapan dengan mengatakan, "Sejak saat ini, aku akan menjadi donatur tetap bagi perkembangan Tuskegee Institute." Ibu bapak saudara-saudara, ingatlah, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Menyambut, bukan disambut. Tuhan menolong kita. Amin. Setiap saat
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena Yesus Kristus, Dia mau merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia. Bahkan dalam kedudukan sebagai hamba, Dia menderita sampai mati untuk menebus kami. Bapa, ampuni kami kalau di sana sini kami masih suka terpengaruh oleh konsep dunia tentang kebesaran, tentang ketermukaan. Dan karena itu kami merasa tidak senang ketika kami tidak dilayani, kami tidak dihormati, dan yang seterusnya. Terima kasih hari ini kami boleh diingatkan lagi. Bagaimana ukuran, kriteria kebesaran, ketermukaan di hadapan Allah. Menyambut dan bukan disambut. Ajar kami, kuatkan kami untuk mau mempraktikannya dalam keseharian hidup kami. Sehingga melalui perilaku yang seperti itu, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan makin dipermuliakan. Ya Bapa, dengan kerinduan seperti itulah kami juga tetap berdoa bagi keberadaan umat manusia di muka bumi yang masih dilanda oleh pandemi dengan segala dampaknya. Biarlah ya Bapa, anak-anak Tuhan dimanapun juga di muka bumi ini mau mempraktikkan hidup di dalam kerendahan hati, di dalam sikap merendahkan diri yang tulus untuk memberlakukan kehendak Tuhan bagi dunia yang sedang dilanda pandemi ini, yaitu melayani orang lain dengan kasih. Hal yang sama ya Bapa yang kami juga mohonkan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau tahu upaya-upaya berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah diambil, dipikirkan oleh pemerintah guna mengatasi pandemi di tengah kehidupan masyarakat dan bangsa kami. Maka biarlah kami semua, dan khususnya gereja, boleh mendemonstrasikan kesungguhan untuk mau menaati dengan sepenuh disiplin apa yang telah ditetapkan tentang protokol-protokol kesehatan yang harus diberlakukan di dalam cara hidup yang baru di tengah pandemi ini. Kami tidak tahu kapan akan berakhir. Mungkin masih akan lama terjadi, tapi biarlah kami boleh bersatu untuk menghadapinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan juga tidak tinggal diam.
Ya Bapa, kami berdoa bagi upaya khususnya vaksinasi massal yang digagas oleh pemerintah. Biarlah Tuhan sekiranya masih ada orang-orang yang tidak memahami, orang-orang yang masih dikuasai oleh persepsi yang keliru tentang vaksinasi itu. Mereka juga boleh tercelikan dan mau memberi diri untuk ambil bagian dalam upaya vaksinasi dalam rangka mengatasi pandemi ini. Ya Bapa, Engkau juga tahu bahwa ada cukup banyak orang yang terdampak secara ekonomi akibat dari pandemi yang juga melambatkan kehidupan perekonomian di negeri ini. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kehilangan sumber penghidupan. Tuhan, kami percaya Engkau tidak tinggal diam, maka Engkau jugalah yang memberikan hikmat bukan cuma kepada pemerintah, tapi juga kepada pengusaha swasta, terlebih anak-anak Tuhan, untuk mau memberi diri. Tuhan pakai sebagai jalan untuk memberikan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk bisa mendapatkan sumber penghidupan yang baru yang dibutuhkan. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu, termasuk jemaat GKI Gading Indah, dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tengah pandemi ini. Biarlah semangat untuk mengerjakan misi Allah yang dipercayakan kepada gereja tidak menjadi kendor, tapi justru di tengah kesesakan ini, gereja-Mu melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, tapi juga lewat hidup pribadi para anggota, simpatisan, dan keluarganya, boleh menghadirkan kasih Allah yang mendatangkan shalom, damai sejahtera bagi kehidupan ini. Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu dengan berbagai pergumulan yang dihadapi. Sakit penyakit, masalah perekonomian, relasi yang tidak harmonis dalam rumah tangga, orang-orang yang khawatir karena berbagai ketidakpastian di masa depan, dan seterusnya. Apapun pergumulan anak-anak-Mu ini, biarlah Tuhan Engkau yang memampukan untuk dapat terus bersandar kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan tidak tinggal diam, karena Engkau adalah Allah yang rahmani, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 40 dan 45 yang berbunyi demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat nanti kita dapat beribadah bersama-sama. Kemudian yang kedua dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar
dalam kurung GKI Gading Indah. Kemudian yang ketiga dengan cara scan QRIS GKI Gading Indah. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Rekan-rekan, mari kita doa persembahan. Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami talenta dan juga berkat yang sungguh melimpah ya Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk para jemaat-Mu dan juga rekan-rekan kami yang telah memberikan pada kami persembahan yang terbaik ya Tuhan. Semoga persembahan ini boleh berkenan untuk-Mu ya Tuhan. Boleh juga berguna untuk teman-teman kami yang sedang berkekurangan, dan juga kiranya Engkau juga boleh pakai persembahan ini boleh membangun kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya persembahan kami ini boleh sungguh berkenan kepadamu dan Engkau boleh menerimanya ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu, pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku. Oleh karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku. Oleh karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Beri telinga pada ucapan mulutku. Sebab orang angkuh bangkit menyerangku, yang tak pedulikanku